Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Hadza kinayatun an anna Allah subhanahu idza arada shay'an yujadu bil fi'li wa bi mujarradin an yurid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surat Al-Qamar ayat 50. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti sekejap mata, seperti kejapan mata. Ayat ini memiliki arti kinayah, yaitu apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak tentang sesuatu, maka yang dikehendaki oleh Allah langsung terwujud. Kehendak Allah tidak membutuhkan zaman, kehendak Allah tidak membutuhkan waktu, tidak pula dengan sekejap mata, atau lebih dekat darinya. Allah berfirman dalam al-basar, seperti sekejap mata, itu hanya untuk pendekatan pemahaman saja, apa yang dinamakan litakrim. Surat Al-Qamar ayat 50. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Tentunya ayat ini tidak bisa diartikan secara literal. Ayat ini mengandung kinayah. Maksudnya apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka kehendak Allah itu pasti berlaku. Dan yang dikehendaki oleh Allah itu terwujud. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja alam semesta yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa terwujud seketika, spontanitas. Melainkan memiliki masa, memiliki waktu. Bukan berarti Tuhan itu tidak berkuasa. Dia berkuasa. Kehendaknya berlaku. Suatu yang dikehendaki olehnya pasti terwujud. Hanya saja yang dikehendaki, yang diciptakan itu tidak bisa terwujud seketika. Kekurangan itu min faraqil qabil. Alam yang tidak mampu terwujud spontanitas, melainkan memiliki proses yang panjang. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan zaman. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala tidak juga membutuhkan waktu. Dia tidak dibatasi oleh zaman dan waktu. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sempurna secara mutlak. Tidak pula dengan sekejap mata. Mengapa diistilahkan dengan wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar? Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Itu semua hanya untuk pemahaman saja. Bahwa urusan itu tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dinamakan litakrim. Jadi tidak sulit bagi Allah untuk mewujudkan segala sesuatu. Maka segala sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi dan pasti terwujud.
wa bi ta'bir al-falasifa anna nisbata iradatihi ta'ala ila muradihi hiya kanisbatil ijad ila al-mawjud. Menurut keterangan para filosof bahwa nisbah kehendak Allah dengan suatu yang dikehendaki itu sama seperti nisbah antara al-ijad wal mawjud. Para falasifah berpendapat memberikan penjelasan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kehendak Allah itu pasti terjadi, pasti terlaksana, dan pasti terbukti. Karena dia sempurna secara mutlak. Apakah dia harus bertutur kata kun bainal kafi wan nun karena kedua huruf ini memiliki kedekatan? Tidak. Itu hanya sebagai suatu perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman bahwa urusan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kehendak Allah, dia berfirman, kun jadilah ma yakunu. Alam semesta yang dikehendaki itu akan terwujud dan terjadi. Tentunya tidak seketika, tetapi memiliki yang panjang. Jadi, ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki masa. Masa itu dibutuhkan oleh selain Allah. Maka contoh-contoh itu diberikan oleh Al-Quran. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhid bil basar. Itu contoh. Littakrib, untuk mendekatkan pemahaman saja. Begitu juga pada bagian akhir surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu contoh. Dia tidak membutuhkan masa, yang membutuhkan masa adalah alam ciptaan. Maka alam ciptaan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seketika. Tidak memiliki batasan waktu. Tidak memiliki zaman. Akan tetapi yang diciptakan, dia membutuhkan masa dan membutuhkan waktu. Kelemahan itu bukan pada pihak pencipta, akan tetapi kelemahan tersebut berada pada pihak yang diciptakan. Dia itu ada karena diadakan. Jadi tidak memiliki kekuatan yang sifatnya tidak butuh kepada yang mengadakan. Dia ada karena diadakan. Wujud keberadaan secara absolut ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah sentuh oleh perubahan. Tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Dialah Tuhan, tidak mengenal suatu perubahan. Yang mengenal suatu perubahan adalah makhluk alam ciptaan. Alam ciptaan selalu memiliki proses, memiliki perubahan, memiliki masa dari waktu ke waktu.